Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Balkis dari Prodi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan di sini saya akan mensosialisasikan tentang 5M dan vaksinasi. Apakah virus corona itu emang dari Cina? Emang virus corona itu habis makan kelelawar terus terjangkit virus corona gitu? Apakah gitu? Agar lebih detailnya, mari kita simak video berikut ini tentang fakta dan mitos virus corona. Corona bikin gempar seluruh dunia, gimana enggak? Dia sudah berhasil menewaskan ratusan jiwa. Nah, tahu nggak sih lo apa hal lain yang bikin panik soal corona? Dilihat dari data real time-nya yang bisa kamu akses di sini. Nah, jumlah pasien yang meninggal dunia akibat virus corona memang bertambah. Tetapi kabar baiknya adalah pasien yang terkena novel coronavirus yang sembuh juga bertambah lebih banyak. Artinya ada perkembangan pengobatan. Suhu panas dapat membunuh corona. Tetapi, mengkonsumsi minuman beralkohol yang membuat tubuh panas tidak membunuh virus corona. Jadi jangan coba-coba minum minuman beralkohol dengan alasan antisipasi virus corona ya. Virus corona dapat mati di udara terbuka dengan cairan alkohol. Penularan dapat terjadi melalui kontak antara hewan dengan manusia dan manusia dengan manusia melalui droplet, bersin, dan batuk. Tidak. Virus corona tidak menular lewat tatapan mata, tetapi lewat kontak antara kulit dan mata. Jadi, kalau mau kucek-kucek, harus steril dulu tangannya. Aduh. Daya tahan tubuh yang kuat mencegah virus corona bertandang ke tubuh kamu. Lagian, virus corona bersifat swasirna, alias dapat hilang dengan sendirinya alias sembuh dengan sendirinya selama imun kamu tebal. 2019 nCoV atau novel coronavirus adalah saudara dekat dari MERS dan SARS yang juga pernah menggemparkan dunia akibat penyakit yang ditimbulkannya. Tapi kok rasa-rasanya corona ini lebih menggemparkan ya? Sosial media. Di tahun-tahun MERS dan SARS, peran internet nggak begitu signifikan seperti sekarang. Kalau sekarang, informasi yang beragam bisa datang dari sumber yang beragam pula. Kamu pernah dapat pesan yang isinya, "Corona dapat sembuh dengan bawang putih." Corona merupakan virus hasil persilangan virus kelelawar dan babi. Halah, hoax itu. Hoax ini bikin orang panik, overthinking, dan kecemasan. Nggak ada hoax soal corona aja, orang-orang udah overthinking. Apalagi ada informasi salah soal corona. Aduh. Jadi, baca informasi dari portal berita yang terpercaya ya. Waspada boleh, panik jangan. Yuk, cegah corona sejak dini. Pakai masker ya. Setelah kalian menonton video tentang fakta dan mitos virus corona, sekarang bagaimana caranya kita mematuhi protokol 5M dan apa sih itu vaksinasi? Agar lebih jelas dan detail, mari kita simak video berikut ini. Hai. Halo Kak Dojus, mau kemana? Aku mau ke pondok. Kok nggak pakai masker? Oh, lupa, aku mau ambil dulu ya. Ini maskernya Kak Dojus. Makasih. Sama-sama. Pakai dulu ya. Iya.
Buat kamu yang bertanya-tanya gimana vaksin COVID-19 lahir dan bekerja, begini ceritanya. Tahun 2019, virus yang mematikan menyerang dunia. Yap, COVID-19, sudah banyak manusia yang jadi korbannya. Semua orang berjuang memeranginya, 2 di antaranya para peneliti dan saintis. Mereka menghabiskan waktunya untuk menemukan jalan keluar dari pandemi. Melalui proses panjang dengan dana yang tidak sedikit, lahirlah vaksin COVID-19. Vaksin ini punya tugas untuk mewujudkan kekebalan komunitas atau herd immunity di seluruh dunia. Untuk itu, vaksin harus masuk ke dalam tubuh kamu dahulu. Tenang, vaksin ini sudah lolos standar keamanan secara internasional dan uji klinis BPOM. Berbagai pengujian ketat sudah dilalui. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama 3 jenis komponen pembuatan vaksin yang sedang tersebar di berbagai negara. Ada yang berasal dari virus COVID-19 yang sudah dilemahkan atau dimatikan, dari materi genetik virus COVID-19, dan dari sebagian protein virus COVID-19. Mungkin terdengar aneh ya, kok virus berbahaya dimasukkan ke dalam tubuh? Untuk menjawabnya, kamu perlu kenal dulu pahlawan yang ada di dalam tubuhmu. Dia membantu proses kerja vaksin, yaitu sistem imun. Ketika vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem imun akan menganggapnya sebagai serangan benda asing dan mencoba mengenalinya. Demam ringan atau nyeri di bagian suntikan mungkin akan dirasakan tubuhmu setelah vaksin. Ini hal yang wajar loh, tandanya sistem imunmu bekerja dengan baik. Karena dalam proses mengenal replika virus dari vaksin, sirkulasi darah di badanmu meningkat, suhu tubuhmu juga ikut meningkat. Ketika sudah cukup mengenal replika virus tadi, akan terbentuk antibodi, sehingga sistem imunmu dapat melawan virus serupa. Nah, itu dia cara kerja vaksin. Walaupun kamu sudah divaksin, harus tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Soalnya, vaksin COVID-19 sampai saat ini hanya bisa mengurangi resiko kalau kamu terpapar virus COVID-19, bukan menangkalnya. Jadi, kalau sebelumnya yang terinfeksi virus COVID-19 terkena gejala parah, setelah vaksin sudah tidak ada lagi. Setelah dengar cerita ini, kamu jadi lebih paham kan tentang vaksin COVID-19? Dengan ikut vaksinasi sama aja, kamu melindungi diri sendiri dan mereka yang tidak bisa ikut vaksinasi. Jadi, mereka bisa terlindungi. Yuk sama-sama bantu mereka yang sedang berjuang di garda terdepan dengan ikut program vaksinasi. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.